Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Mukigo and Felke. Welcome back semuanya. Balik lagi ke podcast kripto terbego se-Indonesia. And we're back with some more crypto news. Let's get to it. Jadi kali ini tuh buat orang-orang Indonesia yang nge-FUD kripto, ini sesuai dengan temanya kenapa gelap, karena lagi market sedang berdarah ya guys. Bahkan influencer kripto terkenal di US, The Big Boy Crypto itu sampai bilang kalau Elon Musk sendiri ini tuh nggak bisa nge-tank market gitu. Dia bisa satu orang yang bisa ngedump BTC bisa turun harga sampai 45k. Dan itu terjadi 2 kali dalam satu minggu gitu. Dan menurut dia ini adalah kesempatan emas untuk membeli gitu. Dan kalau kita lihat dari segi marketnya itu situasinya para investor dan trader tuh lagi lebih ke arah fear ya, atau arah takut gitu. Karena kelihatannya soalnya trend marketnya udah full bearish ya guys ya. Iya. Itu, dan sepertinya market udah meninggoy guys. Jatuh kayak ada orang yang mau bunuh diri tapi dikolak gitu ya guys. Saya bunuh diri tapi takut gitu. Oke, dan kita lanjut aja. Kenapa? Semula itu dimulai dari tweetnya Elon Musk soal Tesla dan Bitcoin. Dia bilang kalau Tesla Indan ini kalau nggak salah tuh pas hari kedua Lebaran ya. Iya, hari kedua atau sebelum Lebaran gitu ya. Dia bilang kalau Tesla bakal tidak menerima pembayaran sementara menggunakan Bitcoin untuk beli mobilnya. Alasannya tuh karena Bitcoin tuh rata-rata di mining oleh menggunakan energi listrik dari yang berbahan bakar tidak ramah lingkungan, terutama coal atau batu bara di sini. Tapi dia tetap mendukung ide tentang cryptocurrency sendiri itu apa ya guys ya. Dan dia bilang tetap cryptocurrency itu punya masa depan yang menjanjikan, tapi dia pingin tidak perlu mengorbankan lingkungan gitu. Dan dia nggak bakal jual Bitcoinnya sampai tetap dia nggak bakal jual Bitcoinnya. Itu pun juga dia bilang tetap sampai energinya diganti menjadi energi ramah lingkungan ya guys ya, gitu. Nah, dan tweet keduanya ini masih dengan tanggal yang sama, tanggal 13 Mei itu dia nunjukin kalau konsumsi listriknya dalam mining Bitcoin itu semakin tinggi dan tidak efisien ya. Tapi di sini Michael Saylor, salah satu pendirinya Grayscale itu bilang kalau konsumsi listrik mining Bitcoin itu bertumbuh dengan pertumbuhan asetnya yang lebih tinggi. Jadi ibaratnya pertumbuhan asetnya melebihi pertumbuhan konsumsi listriknya. Artinya kan Bitcoin itu masih dianggap efisien ya gitu ya guys ya. Itu menurut pembelaan Michael Saylor ya di sini ya guys ya. Lalu dengan tengil ya Elon Musk itu nge-tweet bilang jangan panik gitu. Dan di sini banyak orang udah mulai emosi gitu di tweet-tweetnya kan. Maksudnya apaan sih gitu kan? Lu yang bikin market merah gitu, heboh gitu, terus masih bilang kalem gitu ya. Dan ada salah satu gua nggak gitu tahu ini crypto influencer atau gimana, tapi dia bilang si Mr. Well ini dia bilang kalau Bitcoiner tuh bakal tampar dirinya sendiri di kuartal tahun terakhir gitu kalau mengetahui Tesla ngedump semua Bitcoinnya gitu. Dan ini bakal bikin orang benci sama Elon Musk gitu, dan dia juga nggak bakal nyalain Elon Musk, dan Elon Musk juga mengiyakan gitu. Dan ada orang yang membalas statementnya kalau ini statementnya harus di screenshot ulang gitu, karena banyak orang yang juga ngeblok crypto whale gitu ya guys ya. Dan dia nge-reply ke salah satu crypto scammer. Jadi banyak orang yang menganggap Mr. Well ini juga crypto scammer gitu ya. Nah, jadi ini pun membuat orang semakin emosi dan situasi semakin memanas gitu ya guys ya. Iya, sampai ada tuh Karen yang ngomong tuh he's going to jail by the end of this year. Itu yang di sebelah kanannya guys ya, dari Helen Olker itu dibilangnya saking marahnya he's going to jail by the end of the year. Sampai segitunya ya Mam ya, banyak orang emosi. Parah. Parah.
Cashflow-nya minus berapa persen, Pak? Saya tidak ada minus 15%. Bitcoin. Saya tidak ada Bitcoin. Masih in Ya, profit. saya masih ada 0,01 lah, santuy. Kok Santuy. punya Bitcoin tuh tenang, tidak usah panik-panik gitu. Iya. Mau santai aja kan? Oke. Nah, ini adalah pembelaan yang cukup serius. Ini kita akan bahas pelan-pelan ya. Di sini Jack Mallers itu adalah salah satu investor Bitcoin awal-awal ya, bisa dibilang Bitcoin OG gitu, yang dia biasa dekat dengan para hedge fund atau institusi investasi yang ada di US gitu ya. Di sini dibilang dia sarkastik ke Elon Musk, bilang gue yakin lu tuh pasti santuy-santuy dengan image brand lu yang kelihatan yang terpintar dan terkaya gitu ya guys ya. Tapi dibilang komunitas Bitcoin tuh nggak merasa berutang budi sama lu, dan kita udah memperjuangkan hak untuk apa sih istilahnya, memperjuangkan masa depan manusia lah, bisa dibilang dari segi keuangan ya sebenarnya gitu ya. Iya, kayak apa sih, kita berjuang untuk kita berjuang demi dunia agar bisa memprotek apa yang bisa dibilang invention yang terbaik di sejarah manusia gitu, dibilang kayak gitu. Nah terus di sini dia bilang juga Fed Monetary Policy atau peraturan moneter bank sentral di US sana itu punya batasan toleransi resiko terhadap semua aset, dan dia pun udah ibaratnya menaruh posisi diri dia di posisi resiko yang tinggi ya guys ya. Dan di sini dia mengkritik juga kalau Elon Musk itu kekayaannya itu bukan dari perusahaan yang dia bangun, tapi dari cara marketing dia yang brilian terhadap retail, terus self branding dia waktu dia nyebat ganja tuh di podcastnya Joe Rogan ya. Sama SNL skit apa ya bosnya? Skit itu kayak cuplikan kan ya? Skit itu iya pokok iya yang dia di interview SNL ya? Iya emang. Iya. Yang di interview sama SNL dan lain-lain gitu. Dan di sini dia bilang perusahaan yang dia bangun itu kayak Tesla sama SpaceX itu tidak menghasilkan profit, lebih cenderung membakar uang gitu. Iya. Dan dia hidup dari subsidi pengusaha dari pemerintah gitu. Dan semua perusahaan yang dia bangun itu nggak ada yang ngasilin duit gitu. Dan ironinya dia tuh punya banyak jadi pemegang saham di Robinhood dan SNL ya guys ya. Iya. Nah, terus di sini dia bilang satu-satunya perusahaan yang pernah dibangun Elon Musk itu PayPal itu yang bisa bertumbuh dengan baik. Itu pun juga dia dipecat sebelum perusahaannya listing di bursa saham ya guys ya, atau IPO gitu ya guys ya. Jadi di sini udah nunjukin kalau Elon Musk tuh bisa dibilang beban di PayPal di usaha yang dia bangun sendiri ya. Lucu juga ya guys ya. Iya. Nah di sini dibilang bebannya tuh karena egonya dia. Nah di sini egonya dia itu mulai sangat kelihatan, sangat kontras ketika dia ngepom-pom Dogecoin di SNL ya guys ya. Iya. Dan apalagi di quote clipnya tuh seperti ini ya. Dia bilang bekerja dengan developer Doge untuk memperbaiki sistem transaksinya lebih efisien itu sangat menjanjikan. Ini menunjukkan dia punya ego, pingin banget ngepom-pom Dogecoin ya guys ya. Iya. Nah di sini dia pun karena hal itu dia harus tetap bertanggung jawab dengan image brand yang dia bangun sebagai brand terpintar dan terkaya ya gitu ya. Iya. Dan tapi egonya pun juga menunjukkan dia tidak bertanggung jawab dan dia tidak begitu mengerti tentang Bitcoin secara langsung gitu ya guys ya. Dan di sini juga dibilang kalau kali ini nggak ada trader Robinhood yang bisa nyelamatin di kapitalnya dia ya guys ya, karena dia langsung main
all in Dogecoin dan menjual semua BTC-nya guys ya. Nah terus habis itu orang ini sarkastik, ini pasti lo ada planningnya kan, gak sekedar bacot gitu. Dan dia bilang pasti lo butuh banyak beribu-ribu podcast untuk nunjukin kalau yang lo lakuin ini benar gitu. Which is tuh ini dianggap yang memalukan banget gitu ya. Sampai sebenarnya Jack Mallers tuh nggak mau nge-tweet ini di Twitternya Elon Musk, tapi dia terpaksa nge-tweet karena setelah perbincangan dia dengan Michael Saylor, yaitu foundernya Grayscale Investment, itu karena dia tindakan dia udah merugikan banyak orang, terutama yang di komunitas kripto dalam waktu jangka panjang ya guys ya. Iya. Supaya dia berhenti dan nggak mencari masalah. Dan di sini dibilang dia ini kalau misalnya dia mendukung Bitcoin, dia harusnya lebih membantu dengan developingnya ya guys ya, gimana cara mengupgrade Bitcoin, tapi bukan malah ngasih fat yang kayak energi nggak efisien dan lain sebagainya ya guys ya. Kayak didanain lah ibaratnya, Bitcoinnya dikasih dana lagi deh gitu, ajak-ajak developer lamanya buat ngerjain yang pernah kerja sama Satoshi Nakamoto dan sebagainya gitu ya guys ya. Dan si Jack Mallers ini juga bikin sarkas tweet, postingan tweet itu tentang Bitcoin car racing ya, sebenarnya buat ngejek Tesla yang waktu jual mobilnya pakai Bitcoin gitu ya, intinya sih gitu. Dan Jack Mallers ini berharap dia stay back atau jauh-jauh dari komunitas Bitcoin dan kripto lainnya, karena orang udah banyak yang berjuang untuk memperjuangkan sistem desentralisasi dari Bitcoin ini sendiri ya, dari cryptocurrency ini terhadap sistem keuangan dunia gitu ya. Dan dia cuma dianggap kayak noise gitu atau mengganggu gitu. Nah, menurut lo gimana nih Rel? Ini kan topik serius banget nih. Ya kayak gimana ya? Menurut gua kayak ibarat lu udah bikin sand castle gitu di pantai gitu ya, berjam-jam bikin sand castle, terus ada bocah yang ngerobohin gitu loh. Kayak gitu sih ngerasanya. Kayak banyak orang yang sudah memperjuangkan konsep desentralisasi, konsep tanda kutip free money for public gitu, kayak konsep tidak ada kontrol dari petinggi-petinggi dunia atau kontrol dari ya kayak orang-orang yang super duper kaya gitu. Tetapi ya ada yang kayak gini ya, ada orang yang kayak gini itu membuat karyanya banyak orang dalam komunitas kripto yang nge-push ide desentralisasi itu semuanya turun gitu loh, kayak lost hope gitu loh. Jadi what the people do itu ya in vain gitu loh, for nothing gitu loh. Jadinya makanya kayak sedih sih kalau seandainya gue ngomongin di sisi si Jack Mallers-nya ini, di sisi komunitas Bitcoin-nya ini. Tapi kalau seandainya gue ngomongin dalam sisi Elon Musk-nya itu, dia pinter, parah gitu loh. Kayak one man against the whole world, kayak ya gitu loh, one man fucking up the whole world gitu loh, ya kan? Nah makanya kayak, tapi kalau menurut gue sebenarnya Elon Musk sendiri dia tuh masih pingin buy the dip kali. Cuma masalahnya kan kalau dia tidak membuat spekulasi dengan power yang dia punya, dia nggak bisa beli lagi dengan harga rendah. Kenapa? Karena gini, kita kan tahu kalau market di kripto itu kan cycle-nya tiap 4 tahun ya, dihitung dari halving-nya Bitcoin ya. Yes. Nah, dari situ aja kita bisa pahamin kalau misalnya ke depannya misalnya Bitcoin itu harganya makin tinggi dan likuiditasnya mulai melambat ya. Udah nggak tinggi likuiditas ya, orang udah makin banyak yang hodl, tunggu timing berapa bulan atau berapa tahun sampai di titik puncak bubble-nya.
dia malah makin susah buat masuk, jadi dia terpaksa harus cari cara buat diturunin. Tapi satu sisi itu caranya dia itu menumbalkan sisi image yang sudah dibangun baik, korelasi antara cryptocurrency dengan pemerintah di negara-negara dunia. Karena gini, pemerintah tuh selalu sukanya sesuatu yang mudah dikontrol, likuiditasnya mudah ditekan dengan perundangan, dan dengan sistem quantitative easing atau mencetak uang cadangan baru untuk menambah likuiditas pasar. Likuiditasnya tuh range-nya bisa dikontrol gitu kan. Tapi masalahnya cara pemerintah itu kan juga yang saat ini dilakukan kan juga menyebabkan masalah di ekonomi gitu loh. Jadi kalau gue bilang mungkin kalian gak usah panik ya. Mungkin kalau bisa bear market mungkin ya 40k kali ya, $40,000 per BTC itu possible sih, sampai benar-benar situasi agak reda baru balik ke bull cycle. Karena apa ya, alt season aja yang middle low cap-nya itu aja belum nge-pump semua ya guys ya, masih kayak ada yang baru progress, ada yang masih developing gitu ya, benar-benar belum puncak dari bull market secara keseluruhan. Di sini gue bisa bilang kayak gini, kenapa? Karena kita masih ada acuan Ethereum 2.0, terus ada acuan Cardano Goguen netnya masih mau launching bentar lagi gitu kan, untuk yang smart contract-nya. Terus habis itu mainnet Polkadot untuk yang para chain live-nya bentar lagi mau launching juga di akhir tahun. Itu kan merupakan sebenarnya sentimen positif di dunia cryptocurrency besar secara menyeluruh gitu ya guys ya. Iya. Makanya yang menurut gua tunggu Bor, makanya menurut gua tuh kayak pinternya di Elon Musk ya itu karena emang missionnya dia kan mau buy the dip kan ya. Tapi ya seperti yang lu bilang sebelumnya itu kayak mempunyai dampak negatif yang lebih jauh lagi gitu loh. Nah, itu. Dan yang lucunya juga kalau dibilang dari sentimen stock market yang di US ya, pasar bursa saham di US itu sebenarnya mereka udah mau bubble juga karena udah terlalu banyak ngeprint uang, dan sekarang ekonomi udah balik normal kan karena orang udah mulai beraktivitas kayak biasa ya, meskipun cuma bedanya pakai masker gitu ya. Nah jadinya ya udah kelihatan goyang gitu, jadi kemungkinan timingnya tuh agak gue bilang bisa tepat gitu ya. Mungkin dia sudah memprediksi juga, kayak memperhitungkan mungkin gue menganggap ini ada sisi positifnya yang kalian harus ambil. Mungkin karena ada dia begini, dia bisa membantu kita mereset market. Mungkin iya jadi karena kalau kita lihat di 3 bulan terakhir itu market itu kan selalu tingkat fear and greed index itu udah tinggi gitu kan. Iya. Greednya ya. Tingkat rakusnya itu udah tinggi gitu. Jadi harus direndahin dikit, kalem gitu. Ambil napas. Bahkan pun kalau gue dan Feral pribadi pun tidak 100% take profit loh. Kadang ada yang kita tetap hodl karena kita percaya ke depannya masih akan lebih baik gitu ya. Iya. Oke. So kita lanjut aja ke topik selanjutnya. Jadi tadi pembelaan dari salah satu Bitcoin investor OG, ini sekarang pembelaan terhadap pembelaan pada Bitcoin terhadap Elon Musk yang dilakukan oleh Mark Cuban. Di sini Mark Cuban hanya membahas dari segi energinya. Dia bilang kalau sebenarnya menerima kripto itu sebenarnya membantu lingkungan gitu kan. Padahal dia bilang begitu pas si Tesla dan Elon Musk tuh menahan penerimaan Bitcoin untuk beli mobilnya di Tesla ya guys. Jadi sebenarnya dari statement ini gue bisa nangkap logika, karena pertama kalau kita pakai uang fiat kita harus mencetak kan. Iya. Meskipun udah ada fiat atau mata uang negara yang saat ini bisa digitalkan, tapi kan kita kadang butuh bukti fisiknya kan untuk transaksi, karena nggak semua daerah bisa full digital gitu kan, kayak daerah terpencil dan lain sebagainya gitu guys. Untuk saat ini ya, itu ngecetak uang kertas aja itu udah memakan konsumsi banyak gitu ya untuk lingkungan. Nah
Dan dia bilang pun juga untuk menerima Bitcoin, Ethereum, Doge dan lain-lainnya sebenarnya itu sudah menggantikan emas sebagai nilai simpan, karena nilai simpan emas itu tidak efisien untuk dipindahkan ya. Kalau di sini gue bisa memberi opini argumennya tidak efisien untuk dipindahkan. Kadang kalau orang beli emas tanpa perlu objeknya pakai surat emas, belum tentu surat emasnya aman ya, isi surat emasnya sama dengan di penyimpanan yang kita urus surat emasnya gitu ya, jadi bermasalah gitu ya. Berbeda dengan use case Bitcoin, Ethereum, dan Doge ya. Meskipun Doge tidak ada fundamentalnya gitu ya, tapi ya orang senang aja. Tapi kalau untuk Ethereum, gue punya argumen kuat karena semua teknologi aplikasi desentralisasi kayak untuk DeFi, untuk finansial desentralisasi, terus aplikasi gaming, aplikasi NFT untuk membantu seniman-seniman yang karyanya susah di copyright dengan cara biasa, itu sudah lebih dari cukup untuk memberikan nilai guna penyimpanan gitu ya guys ya, ketimbang emas gitu ya. Karena kalau emas kan sekalipun untuk industri banyak dipakai, tapi buat orang yang bukan orang industri kan belum tentu bisa pakai gitu ya guys. Exactly. Nah, jadi kalau Ethereum tuh ya benar-benar paradigm shift lah, menggantikan mindset orang tentang nilai simpan dan nilai guna gitu ya guys. Dan dia di sini juga Mark Cuban juga menegaskan dari artikel yang dia baca kalau semua pertambangan logam termasuk emas itu menghasilkan limbah yang sama besar dan sama beracunnya dengan limbah nuklir ya. Itu pun juga pertambangan batu untuk konstruksi itu juga menghasilkan limbah lebih beracun dari industri lainnya. Menurut si EPA atau Agensi Perlindungan Lingkungan di US ya. Dan itu pun juga menghasilkan kerugian untuk pembersihan limbahnya itu sekitar 54 miliar dolar. Itu kalau di rupiah udah puluhan triliun ya guys ya. Rugi banget gitu ya. Nah, terus di sini dia bilang kalau dari menurut Mark Cuban dia bilang Bitcoin itu sekarang ini emang mengkonsumsi banyak energi, tapi kenapa worth it? Karena dia bilang 74% ya secara global itu sudah menggunakan energi ramah lingkungan. Ya mungkin ada ya sekitar 5% di kota Sichuan di Cina ya, tapi di Cina pun sendiri 95%-nya itu udah terbarukan gitu ya guys ya, kalau menurut yang gua tangkap dari beritanya gitu ya. Yes. Jadi harusnya gak usah khawatir ya. Iya, kayak nothing to be worried about gitu loh, karena apa sih kayak seperti yang di artikelnya ini 95%-nya itu energinya dari ya materi-materi yang bisa diperbaharuin gitu loh. Jadinya ya statementnya si Elon Musk yang bilang mengkonsumsi electricity bad for the environment itu benar, tapi nggak sampai di mana itu membahayakan gitu. Dan sebelum kita lanjut di ininya quote terakhirnya Mark Cuban, sebenarnya statement itu didukung dari pas di PPT awal pas Michael Saylor nge-comment tweetnya Elon Musk ya, yang dia bilang pertumbuhan asetnya itu melebihi pertumbuhan konsumsi energinya gitu ya guys ya. Yes. Jadi sebenarnya lebih bisa dibilang lebih worth it gitu, dan udah menemukan titik stabilnya sebenarnya. Gitu. Iya. Nah, dan quote terakhirnya di sini Mark Cuban bilang cryptocurrency itu bisa mengecilkan bank-bank besar, kontrol bank besar, dan bisa memberikan dampak ke masyarakat dan lingkungan. Kenapa? Karena kontrol besar itu kan sistem birokrasi. Sistem birokrasi aja itu sudah merugikan ekosistem ya guys ya, merugikan lingkungan. Kenapa? Karena kalian harus jalan dulu ke bank, pakai mobil, bakar bensin, terus habis itu belum lagi kalian ngeluarin duit buat bayar biaya orang dan lain-lain sebagainya gitu kan. Jadi tidak efisien gitu guys. Nah, what do you think about this? About the yang the shrinking big bang coin usage ini ya?
Iya, secara general nih buat orang Indo biar tidak panik gitu. Iya, kalau misalnya menurut gua pribadi, kalian yang nonton ini jangan panik ya kan ya, karena pertama ini tuh sering terjadi kan Bor ya, kayak orang bikin FUD pakai alasan yang nggak masuk akal gitu loh. Seperti Elon Musk ini aja menurut gua. Untuk masalah energi sebenarnya dari 2018 pun juga sama ya, dari 2017-18 McAfee, kalau kalian tahu yang pembuat antivirus terkenal McAfee, iya, itu pun ya, juga itu pun juga punya statement sama dengan Elon Musk pas tahun 2017, kurang lebih sama. Iya. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang nge-FUD buat kayak begini, itu tandanya sebenarnya ada FOMO terselubung ya, ada kayak panik terselubung, takut ketinggalan kereta gitu ya guys. Iya. Nah, jadi di sini kita bisa simpulin kalau Elon Musk pingin cuma beli by the dip aja gitu ya, pengen beli harga murah Bitcoinnya ya. Exactly. Jadinya kalian santai aja, jangan terlalu panik, dan ya gitu aja. Kalau seandainya ada berita kayak ginian, kalian santai aja. Kalau seandainya kalian ada kapital yang nganggur gitu, ya by the dip aja gitu, ngikutin aja sih kayak si Elon Musk. Chill man, just chill gitu loh. Dan menurut gua kalau misalnya ada kalian nanya, wah ntar turun lagi gimana bang gitu, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena biasanya berita negatif, sentimen market yang kuat seperti ini itu biasanya ada regresi atau biasanya penurunan lanjutan, mungkin beberapa hari, karena orang kan masih, sebagian orang mungkin yang investasi kan banyak kan all in ya, yang tidak ada resiko manajemennya, jadi panik langsung jual gitu kan. Yes. Nah, biasanya tunggu sampai orang-orang yang panik itu mereda, baru nanti dia balik lagi seperti semula kok guys. Jadi nggak usah khawatir kok. Chill, just chill. And in the meantime ya nonton aja Decentra Boys yang banyak-banyak. Jelas. Karena kita tuh nggak ada mencari sisi yang tidak biasa di market ya. Karena kita tuh YouTuber kripto yang pertama yang nge-cover news tentang kripto, project-project baru, trending di Twitter. Kita nggak ada yang lain guys yang kayak kita. Jadi makanya nonton aja Decentra Boys yang banyak biar bisa mengisi knowledge kripto yang banyak gitu loh guys, biar kalian bisa pinter dalam kripto gitu, nggak perlu panik kalau seandainya ada nge-FUD kayak gini. Justru kalau seandainya kalian sering nonton Decentra Boys yang banyak-banyak, berita nge-FUD kayak gini, justru kalian seneng karena bisa beli Bitcoin atau kripto yang di harga murah gitu. Ya nggak mau? By the way, kita tuh cuma ngasih informasi aja ya, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Kalian juga harus riset juga supaya kalian tuh punya planning investasi sendiri ya, karena kita bukan financial advisor gitu. Kita tuh cuman orang yang suka kripto, tapi then again kita juga suka banget kripto, our passion is kripto. Jadi makanya kita membawakan passion kita melalui YouTube gitu, dengan cara mengcover banyak ya trading dan news di landscape kripto gitu loh. Hanya itu guys, jadi santuy aja, jangan panik, relax, kalem, hidup. Jadi kayak korigor saya pak. Oke, ini aja yang pengen gua up. Jadi thank you banget yang udah nonton kita. Make sure like, comment, subscribe. Kalau bisa komen berita apa yang pengen pengen kalian ulas bareng sama kita. Mungkin kita bisa bikinin kontennya. Komen aja di bawah. Boleh tuh. Dan Decentra Boys signing out. Thank you everyone.